Perkenalkan, nama saya Mukhtar Farizin. Saya di sini akan menjelaskan tentang fikih ibadah. Fikih ibadah terdiri dari ibadah, taharah, wudu, mandi, dan tayamum, serta haji dan umroh, zakat, salat, jenazah, dan puasa. Ibadah terdiri dari pengertian ibadah, ruang lingkup dan sistematika ibadah, tujuan ibadah, hakikat ibadah, hikmah ibadah, serta macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi dan hubungan ibadah dengan iman. Ibadah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti tunduk, patuh, merendahkan diri, dan hina. Artinya, menurut Yusuf Qaradawi, ibadah berarti tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Para ahli mendefinisikan arti ibadah ini dengan melihat dari berbagai disiplin ilmunya masing-masing. Menurut ahli tauhid dan hadis ibadah, mengesahkan dan mengagungkan Allah dengan sepenuhnya, mentakzimkannya, serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Ruang lingkup dan sistematika ibadah ini terdiri dari 5. Yang pertama, kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah yang dikemukakan Ibnu Taimiyah dia cakupannya sangat luas. Bahkan menurut Taimiyah, semua ajaran agama itu termasuk ibadah. Hanya saja bila diklasifikasikan dapat dikelompokkan kepada: pertama, kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, yang berhubungan dengan atau tambahan dari kewajiban di atas dalam bentuk ibadah-ibadah sunat seperti zikir, membaca Al-Quran, doa, dan istighfar. Ketiga, semua bentuk hubungan sosial yang baik serta pemenuhan hak-hak manusia seperti berbuat baik kepada orang tua, menjalani silaturahmi, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan ibn sabil. Keempat, akhlak insaniyah atau bersifat kemanusiaan seperti benar dalam berbicara, menjalankan amanah, dan menepati janji. Kelima, akhlak rabbaniyah atau bersifat ketuhanan seperti mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, ikhlas dan sabar terhadap hukumnya. Tujuan, hakikat, dan hikmah ibadah terdiri dari tujuan ibadah, yaitu untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan dalam setiap keadaan agar mencapai derajat yang lebih tinggi atau mencapai takwa. Selanjutnya ada hakikat ibadah. Mencermati beberapa definisi yang dikemukakan tentang hakikat ibadah, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hasbi asyiriki memberikan tekanan bahwa seorang kala tidaklah dipandang beribadah atau belum sempurna ibadahnya bila seseorang itu hanya mengerjakan ibadah dengan pengertian fuqaha atau ahli usul saja. Selanjutnya ada hikmah ibadah. Ada beberapa hal di balik keutamaan dan kewajibannya beribadahnya. Allah memerintahkan dan mewajibkan bagi kita untuk beribadah itu. Sudah barang tentu Allah telah mengetahui hikmah di balik perintahnya tersebut. Dasar bijak Allah mempardukan dan menetapkan pokok-pokok yang diwajibkan itu karena terdapat hikmah. Berikutnya, hubungan ibadah dengan iman. Menurut Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110, barang siapa perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Adapun menurut Quran surat Al-Asr surat ke-103 ayat 1-3, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Selanjutnya, macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi, yaitu ruang lingkup, ibadah khasyah, dan ibadah ammah, serta bentuk dan sifatnya, yaitu perkataan, perbuatan, menahan diri, dan menggugurkan hak.
serta segi waktunya. Muadah, yaitu muadah, ma'di, mu'ad, mutlak, muwakat, muwasa, mudayak, muayyan, mukhayyar, muhaddad, dan ghairu muhaddad. Sekian, terima kasih. Serta saya minta maaf jika terjadi banyak kesalahan kata serta pengucapan yang tidak jelas dan mind map yang hanya sederhana begini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.